Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Maharani dari kelas HIA 19 pada mata kuliah HI di Asia Tenggara. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai resume paper yang telah saya buat pada mata kuliah HI di Asia Tenggara. Selain itu, video kali ini juga saya akan memaparkan sedikit juga tentang self-evaluation mengenai pembelajaran yang telah kita lalui dari paruh pertama sampai paruh kedua dari semester 5 mata kuliah HI di Asia Tenggara. Jadi nonton video ini sampai habis ya. Nah, jadi kita mulai aja penjelasan mengenai paper yang telah saya buat untuk mata kuliah HI di Asia Tenggara. Jadi di sini saya mengangkat tema atau topik mengenai pandemi COVID-19 mempengaruhi psikologis masyarakat Indonesia dan hal ini itu akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, jadi di sini saya akan memulai dari permasalahan yang dialami oleh dunia atau permasalahan yang disebut dengan permasalahan global atau permasalahan internasional. Jadi seiring berjalannya waktu, permasalahan yang dialami oleh setiap negara atau permasalahan dialami oleh dunia itu semakin bervariatif dan semakin beragam. Gitu. Seperti contohnya keamanan, lingkungan, konflik antar negara, geografis, dan lain sebagainya. Nah, salah satu permasalahan yang cukup kontemporer atau permasalahan yang hangat diperbincangkan sekarang ini adalah permasalahan kesehatan berbicara mengenai permasalahan global saat ini, kita semua tahu nih bahwa kita telah menghadapi permasalahan global yang berhubungan dengan kesehatan. Siapa sih yang nggak tahu tentang virus COVID-19, ya kan? Nah, itu adalah salah satu permasalahan global yang sedang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Jadi yang kita tahu sendiri bahwa virus ini itu menyebar di Indonesia, masuk di Indonesia menjelang akhir tahun 2019 dan memasuki awal tahun 2020. Nah, pada saat itu kita Indonesia dan negara-negara lainnya digemparkan oleh mewabahnya virus COVID-19 ini. Dan menurut WHO, COVID-19 ini ditetapkan sebagai global pandemic dan di Indonesia sendiri ini adalah suatu kedaruratan kesehatan yang menimbulkan kedaruratan kesehatan dalam masyarakat, terutama dalam hal ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Dan hal ini itu termasuk dalam bencana non-alam yang ditetapkan oleh Indonesia, pemerintahan Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus mengenai COVID-19 ini pertama kali mewabah atau pertama kali muncul kasusnya itu pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, di awal itulah pertama kali terdeteksi bahwa Indonesia ternyata telah terjangkit atau telah menjadi salah satu bagian negara yang terkena virus COVID-19 ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, menurut data yang saya dapat di sini, jumlah korban yang terinfeksi terakhir kali saya lihat tanggal 2 Desember lalu 2021 itu yang terinfeksi telah mencapai 4.256.998 orang. Sedangkan yang sembuh mencapai 4.105.352 serta yang meninggal dunia telah mencapai 143.850 jiwa. Dan ini berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, dari data yang kita lihat itu, atau data yang tadi saya paparkan tadi, ternyata COVID-19 ini itu bisa sangat merugikan
dalam berbagai aspek kehidupan Indonesia hingga saat ini. Bahkan teman-teman pasti sadar kan, sampai sekarang kita masih dalam proses karantina atau masih dalam pembatasan interaksi sosial dengan lingkungan luar kita. Jadi itu salah satu dampak yang bisa kita rasakan langsung akibat dari mewabahnya COVID-19 ini. Nah, untuk melihat beberapa negara yang terkonfirmasi virus COVID-19 ini, di sini saya akan memunculkan beberapa negara, deretan negara yang memiliki kasus tertinggi pada awal bulan Maret 2020. Nah, iya, 1, 2, 3, cling. Nah, di sini kelihatan kan beberapa negara-negaranya dan Indonesia masuk dalam deretan negara-negara tersebut. Walaupun tidak cukup tinggi, tapi untuk awal bulan Maret, Indonesia itu dapat dikatakan sebagai negara yang masa awalnya saja sudah memasuki beberapa deretan negara yang memiliki kasus cukup tinggi di dunia. Jadi menurut saya ini adalah hal yang cukup mengkhawatirkan di awal-awal virus ini masuk di Indonesia, seperti itu. Jadi ternyata teman-teman, walaupun seperti itu, di awal tahun mewabahnya virus ini, pemerintahan Indonesia itu jelas pasti berusaha untuk menangani dampak-dampak yang dihasilkan. Namun sayangnya mungkin karena permasalahan ini adalah permasalahan baru dan untuk beradaptasi pasti butuh banget waktu ya untuk pemerintahan dan untuk masyarakatnya. Jadi banyak banget nih permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia pada saat itu, baik itu kurangnya informasi, kekurangan tenaga medis, harus pemutusan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi yang mengakibatkan aspek ekonomi terguncang saat itu. Nah, dan hal-hal ini itu memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Belum lagi kita juga pernah untuk benar-benar harus di rumah aja gitu, harus melakukan karantina, tidak melakukan kegiatan di luar rumah yang diwajibkan untuk setiap orang, baik itu pekerja, pelajar, ibu rumah tangga terutamanya juga, dan lain sebagainya. Dan hal ini ternyata berdampak selain berdampak pada ekonomi, politik, sosial, tapi juga berdampak pada psikologis. Jadi kita tahu sendiri kan teman-teman, selama corona ini, selama pandemi ini, kita dibatasi dalam berkegiatan gitu. Terus tuh selain dibatasi dalam berkegiatan, kita juga harus beberapa orang harus mengalami yang namanya kehilangan bagian-bagian dari anggota keluarganya akibat dari terjangkit COVID virus ini. Mungkin saja ini menjadi traumatis tersendiri untuk beberapa orang gitu. Selain itu juga kita harus membatasi kegiatan dengan orang lain yang biasanya kita bisa berinteraksi langsung, sekarang kita udah nggak bisa lagi seperti itu gitu. Dan hal ini itu sebenarnya sangat berpengaruh pada mental seseorang. Jadi mungkin untuk beberapa orang hal ini itu tidak terlalu diperhatikan karena sesuatu yang tidak nampak atau tidak bisa dilihat secara langsung itu mungkin tidak dianggap sebagai prioritas. Berbeda dengan aspek ekonomi, itu kita bisa lihat langsung ya, kayak banyaknya kemiskinan atau banyaknya penderitaan yang dialami oleh banyak orang. Tapi justru kayak aspek-aspek tersebut itu akan berpengaruh langsung pada psikologis seseorang, teman-teman. Jadi keadaan yang kita alami sekarang ini seperti kita membatasi kegiatan kita, tidak berinteraksi dengan orang lain,
keterpurukan ekonomi, hal ini itu menumpuk dan menjadi sebuah tekanan tersendiri untuk seseorang. Apabila seseorang itu tidak bisa menahan atau mengendalikan tekanan tersebut, hal ini dapat mengakibatkan depresi, gangguan mental, dan juga pola pikir dan tingkah laku yang berubah. Jadi pola pikir dan tingkah laku ini berubah dalam bentuk hal yang negatif, teman-teman. Dan hal ini itu akan menjadi fokus saya dalam menjelaskan bagaimana sih dari COVID-19, pandemi ini berpengaruh pada psikologis manusia atau masyarakat Indonesia khususnya, berdampak pada kesejahteraan dari masyarakat Indonesia. Jadi tekanan-tekanan terus emosi yang kita alami selama pandemi ini itu tidak semua orang bisa mengendalikannya. Dan hal ini itu bukan berpengaruh atau berdampak untuk diri sendiri aja sebenarnya, teman-teman. Makanya hal ini saya angkat karena kenyataannya beberapa kasus yang mungkin saya akan paparkan nanti itu sangat berdampak besar dan dampaknya negatif untuk lingkungan sekitarnya, teman-teman. Jadi beberapa orang itu ada yang berpikir secara ringkas dan gampang untuk menyimpulkan sesuatu gitu. Jadi beberapa orang ini enggan untuk berpikir atau berusaha untuk menemukan jalan keluar yang lebih positif. Jadi hal-hal yang dianggap instan itu adalah suatu hal yang harus diambil dalam keadaan tekanan, dalam keadaan yang tertekan gitu. Jadi makanya beberapa orang mungkin mudah melakukan kejahatan, kriminalitas, dan lain sebagainya itu karena mereka berada di bawah tekanan yang membuat mereka berpikir secara ringkas. Kayak yang penting saya bisa mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Yang penting saya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya tanpa harus bekerja setiap hari dan mendapatkan uang di awal bulan atau di akhir bulan tanpa harus menghabiskan tenaga yang banyak gitu. Nah, hal-hal inilah yang dialami oleh masyarakat Indonesia selama pandemi ini, teman-teman. Jadi teman-teman berbicara mengenai tekanan-tekanan seperti tekanan ekonomi, tekanan sosial, dan lain sebagainya, dan hal ini tuh berpengaruh dan meningkatkan kecemasan, stres, dan gangguan mental lainnya pada tiap-tiap individu, dan semuanya, hampir semua manusia itu pasti mengalami hal ini. Namun yang membedakan adalah bagaimana cara kita mengendalikan dan bagaimana cara kita menghadapi hal tersebut. Dan beberapa orang itu tidak semua bisa menghadapi ini gitu. Beberapa orang memang butuh namanya dukungan lebih dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Jadi hal ini itu menjadi sangat kompleks karena baik itu individunya maupun lingkungannya kadang memang tidak sinkron atau tidak bisa saling mendukung gitu. Makanya kasus-kasus seperti kejahatan, kriminalitas, kekerasan di Indonesia selama pandemi ini meningkat. Jadi menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia selama pandemi ini kejahatan itu meningkat sebesar 10%. Dan kejahatan-kejahatan ini dapat berupa seperti pencurian, kasus narkoba, kekerasan, penipuan, dan lain sebagainya. Jadi selama masa pandemi ini kejahatan itu meningkat, dan hal ini adalah sebuah respon dari beberapa individu yang merasa bahwa tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka itu semakin tinggi, teman-teman, dan mereka merasa bahwa nggak punya pilihan lain selain melakukan hal-hal instan tersebut gitu. Melihat bahwa beberapa lapangan pekerjaan itu udah sedikit dan terjadi PHK dan lain sebagainya, dan hal itu menjadi sebuah dorongan tersendiri gitu dari diri mereka. Dan hal ini muncul karena tadi di awal saya telah jelaskan bahwa pikiran seseorang untuk melakukan suatu hal yang instan dengan hasil yang instan juga, yang butuh pengorbanan lebih atau yang memiliki peran besar di sini adalah pemerintah, di mana pemerintah
harus bisa meyakinkan masyarakatnya atau bisa memberikan informasi lebih mengenai COVID itu seperti apa, dampak-dampaknya seperti apa, dan bagaimana tindakan dari pemerintah untuk bisa menghentikan penderitaan dari aspek ekonomi yang dialami oleh orang-orang di luar sana yang kurang beruntung dalam pemenuhan kebutuhannya selama pandemi ini, teman-teman. Nah, selain pemerintah, itu harus ada tanggung jawab lebih dari anggota-anggota keluarga lainnya, yang maksudnya lingkungan-lingkungan dekat mereka gitu, yang memberi dukungan, memberi energi positif untuk mereka yang mengalami langsung gitu tekanan-tekanan tersebut. Itu teman-teman. Jadi teman-teman, selain permasalahan-permasalahan kriminalitas, kejahatan dan lain sebagainya, di dunia pendidikan pun dampak psikologis itu dirasakan langsung oleh anak-anak gitu. Jadi ada beberapa di masa pandemi ini itu kan mahasiswa, pelajar sekolah itu diwajibkan di rumah gitu kan, online. Sedangkan tidak semua pelajar itu memiliki gadget, atau tidak semua pelajar itu memiliki jaringan yang bagus atau fasilitas yang mendukung mereka dalam melakukan pembelajaran secara online. Nah, jadi ada beberapa orang yang terkendala dalam hal ini. Sebenarnya ini menjadi PR untuk pemerintah Indonesia. Jadi di sini saya ada beberapa data. Jadi berdasarkan survei yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan lebih dari 3.200 anak SD hingga SMA pada Juli 2020, sebagai sampel, sebanyak 13% responden mengalami gejala-gejala yang memperlihatkan bahwa adanya gangguan depresi ringan hingga depresi berat selama pandemi ini. Data yang diambil dengan melakukan survei terhadap anak-anak di 34 provinsi yang ada di Indonesia menunjukkan adanya persentase anak-anak perempuan dengan gejala-gejala yang mengarah pada gangguan depresi lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak laki-laki. Perlu diingat bahwa tidak semua anak itu sama. Tidak semua anak-anak itu bisa melewati masa-masa sulit seperti itu. Tidak semua anak bisa menanganinya. Tidak seperti salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, seorang pelajar itu bunuh diri karena depresi akibat tugas-tugas yang terus-terusan menumpuk. Dan tugas-tugas menumpuk ini dikarenakan korban ini merasa tidak bisa menyelesaikannya karena keterbatasan yang dimiliki, seperti jaringan yang tidak bagus, fasilitas gadget yang tidak memadai gitu kan. Jadi dalam proses pengerjaan korban ini terkendala untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan selanjutnya itu kita akan membicarakan mengenai kekerasan. Jadi kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi COVID-19 ini semakin meningkat, teman-teman, terutamanya untuk perempuan dan anak-anak. Jadi beberapa kasus tuh ada seorang istri yang harus menjadi pelampiasan suaminya karena suaminya ini mengalami tekanan, yang tadi saya bilang, mengalami tekanan dalam aspek ekonomi terutamanya ya. Jadi sebagai kepala keluarga, karena dalam masa pandemi ini tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, mudah merasa tersinggung, mudah merasa marah, emosi, dan energi-energi positif itu terkuras. Bukan hanya perempuan, anak-anak pun seperti itu. Jadi beberapa orang tua itu melampiaskan amarah mereka karena kita tahu pertama bahwa anak-anak harus bersekolah di rumah. Jadi tekanan yang dialami oleh orang tua itu lebih besar lagi karena mereka harus bisa controlling terhadap anak-anak mereka itu harus lebih besar lagi kan, karena biasanya di sekolah kontrolnya dilakukan oleh guru, sekarang di rumah. Jadi kayak beban yang harus dialami oleh orang tua tuh lebih besar gitu. Dan ternyata ini menjadi sebuah tekanan tersendiri untuk orang tua yang harus menghadapi aspek ekonomi, sosial, tekanan-tekanan lainnya, ditambah lagi harus menghadapi anak-anaknya yang bersekolah di rumah gitu, dunia pendidikannya yang harus berinteraksi langsung dengan pihak sekolah, berinteraksi langsung dengan tugas-tugas anaknya, dan
sebenarnya itu menjadi tekanan tersendiri untuk orang tua dan anak-anak sayangnya menjadi pelampiasan untuk beberapa orang gitu, karena kesalahannya itu dirasa ada pada anaknya gitu. Nah, inilah yang mengakibatkan beberapa anak harus mengalami tindak kekerasan bahkan dari orang tua mereka sendiri gitu. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua itu akan sangat-sangat membekas bagi seorang anak, dan ini akan mempengaruhi mereka sehingga mereka dewasa gitu, karena akan menjadi sebuah traumatis tersendiri gitu untuk kehidupan mereka ke depannya, dan cara mereka berpikir, atau bahkan mereka akan melakukan hal-hal yang sama kepada orang lain atau ketika mereka menjadi seorang ibu atau seorang ayah gitu. Dan kekerasan terhadap anak selama pandemi ini terus-terusan meningkat, dan yang paling memprihatinkan itu kembali lagi tadi karena dilakukan oleh orang tua mereka sendiri. Nah, jadi seperti itu teman-teman, beberapa kasus-kasus yang terjadi selama pandemi ini yang saya soroti berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, terutamanya terhadap mereka yang mengalami dampak dari aspek ekonomi, pendidikan, dan juga KDRT, terutamanya pada perempuan dan anak-anak, teman-teman. Nah, dari Indonesia sendiri, di media sosial terutamanya kita bakalan ketemu banyak hal, kasus-kasus. Ini setiap hari kita bakalan banyak ketemu nih berita-berita mengenai kasus kekerasan, kejahatan, kriminalitas selama pandemi ini, dan hal ini tuh sangat memprihatinkan selama pandemi ini gitu kan. Walaupun sebelumnya sebenarnya memang udah banyak, tapi sayangnya setelah pandemi ini kriminalitas dan kejahatan, kekerasan itu semakin meningkat gitu. Jadi ternyata selain karena aspek-aspek tersebut, itu akarnya tuh berasal dari batiniah gitu. Akarnya tuh berasal dari psikologis dan mentalitas seseorang gitu, yang tidak siap, tidak bisa mengendalikan, dukungan yang tidak baik, dan lain sebagainya, itu berpengaruh loh ternyata. Dan hal itu penting untuk dikaji gitu. Jadi pemerintah menurut saya itu perlu untuk bisa memberikan arahan lebih gitu mengenai bagaimana sih kita untuk bisa saling mendukung, memberikan energi positif dengan yang lainnya, memberikan informasi-informasi positif terutamanya untuk kehidupan sekitar kita. Terus itu dalam aspek ekonomi itu misalnya memberikan dana bantuan sosial gitu kan kepada masyarakat yang kurang dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya, karena hal ini tuh yang mendasari juga ekonomi gitu kan. Timbulnya ketekanan dalam batin itu karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya gitu kan. Jadi hal-hal ini itu penting banget untuk kita lebih intens bahas gitu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kita tuh harus paham betul bahwa sebenarnya dalam pandemi ini yang berdampak pada kehidupan kita, terutama kesejahteraan, itu bukan hanya tentang aspek ekonomi, politik, dan sosial, tapi juga tentang aspek kesehatan, terutama kesehatan mental gitu. Dan bukan hanya kesehatan fisik kayak misalnya ya COVID itu sendiri gitu, tapi juga kesehatan mental ternyata, teman-teman. Dan ini juga merupakan satu hal yang penting untuk dikaji bersama, karena banyak orang yang meninggal di luar sana itu bukan hanya karena terjangkit oleh virus, tapi juga karena mereka yang tidak bisa menghadapi tekanan-tekanan yang mereka hadapi selama COVID-19 ini. Jadi hal-hal seperti ini tuh yang mungkin beberapa orang tidak begitu diprioritaskan, sebenarnya perlu untuk diprioritaskan, karena dari batin yang positif akan menghasilkan positif dan menghasilkan lingkungan yang positif juga. Nah, itu tadi pembahasan saya atau review saya mengenai paper yang saya jelaskan mengenai kesejahteraan masyarakat Indonesia selama pandemi ini yang semakin terkikis.
akibat dampak dari COVID-19 mempengaruhi psikologis masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita bakalan self-evaluation mengenai pembelajaran kita selama paruh pertama dan paruh kedua dari mata kuliah HI di Asia Tenggara ini. Jadi, menurut saya, dari pembelajaran saya selama di mata kuliah ini, berapa persen yang saya bisa pahami dari semester ini yaitu 80%. Karena beberapa kendalanya tuh karena 30% itu karena terkendala jaringan. Ya seperti itulah permasalahan-permasalahan pelajar, misalnya jaringan atau tingkat fokus yang kurang atau dalam kondisi yang kurang sehat kayak gitu-gitu. Itu kendalanya sih dalam pemahaman. Dan selebihnya 80% itu saya bisa memahami mata kuliah ini. Terus itu materi apa yang paling saya sukai dalam mata kuliah ini? Itu materi mengenai sebenarnya materi yang kita lewati selama semester ini di mata kuliah ini itu semuanya menyenangkan ya teman-teman, karena beberapa kali itu kita melakukan sharing session dengan beberapa pihak, terutama dari mahasiswa luar negeri gitu. Dan menurut saya semuanya itu sangat menyenangkan dan semuanya adalah isu-isu kontemporer yang nggak bisa saya urutkan ya mana yang paling bagus gitu. Menurut saya semuanya bagus, apalagi membahas tentang Asia Tenggara. Jadi teman-teman, manfaat yang saya dapatkan selama mata kuliah ini itu dari sharing session itu terutamanya kita bisa berbagi pikiran, pendapat, mengenal lebih dalam mengenai pandangan mereka terhadap negara-negara mereka, yang kita bisa dapat informasinya langsung dari orangnya langsung. Itu satu hal yang menurut saya sangat bermanfaat ya, dan itu adalah pengalaman yang mungkin ini pertama kali dalam pembelajaran saya gitu selama kuliah ini, dan hal ini tentu saja sangat bermanfaat sebagai generasi muda. Menurut saya mengenal atau mempelajari negara lain itu penting, terutama Asia Tenggara. Kita akan memahami potensi kita, potensi negara lain, kita akan bisa mengcompare permasalahan yang kita hadapi dengan permasalahan mereka, menemukan jalan keluar bersama, menemukan hal-hal baru yang mungkin nggak bisa kita temukan di Indonesia tapi kita bisa temukan di negara-negara lain, terutama di kewilayahan Asia Tenggara ini tuh teman-teman. Jadi menurut saya hal ini tuh bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran kita untuk kedepannya sebagai generasi muda, terutamanya dalam hal mengevaluasi diri, dalam hal. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai reason saya mengenai paper dalam mata kuliah HI di Asia Tenggara, serta self evaluation saya selama mempelajari mata kuliah ini dalam proses belajar mengajarnya. Di sini saya juga ingin banyak berterima kasih kepada teman-teman semuanya dari kelas saya 19 dalam berkontribusi dalam kegiatan sharing session, serta saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu dari mata kuliah HI di Asia Tenggara, yaitu Ibu Unis, yang telah memberikan kita wadah untuk saling bertukar pikiran, untuk saling memberikan informasi dan ilmu, dan menjalin relasi yang lebih luas lagi. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua orang yang telah berkontribusi langsung dalam kegiatan-kegiatan yang telah kita lewatin selama kegiatan dalam sharing session dan juga webinar di mata kuliah ini. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sedikit mungkin ilmu yang bisa atau informasi yang bisa didapat dari apa yang saya sampaikan tadi. Jangan lupa semuanya jaga kesehatan,
terus itu tetap mematuhi protokol kesehatan, terus itu tetap menjaga energi positifnya, memberikan hal-hal positif untuk lingkungannya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa dan banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Assalamualaikum.